Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Dr. Randa Nani Widastuti, MM, Jabatan Analis Pertahanan Negara Madya Set Baranahan Kemhan. Di sini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang materi tata kelola arsip dan arsip digital di lingkungan Baranahan Kemhan yang ideal dan efisien kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selama beberapa waktu ke depan sehingga Baranahan Kemhan akan maju dalam pengarsipan ini. Terima kasih. Profil saya Dr. Randa Nani Widastuti, MM, Jabatan Analis Pertahanan Negara Madya Set Baranahan Kemhan. Materi pokok ada 5, yaitu kebijakan kearsipan nasional, 2. Tata kelola arsip, 3. Arsip digital, 4. Pengelolaan arsip di lingkungan Baranahan Kemhan yang ideal dan efisien. Dan terakhir, kesimpulan. Pertama, kebijakan kearsipan nasional. Di sini dasar hukum Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan PP 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi arsip statis. 3. Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang ahli media arsip statis dengan metode konversi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah tahu apa itu arsip? Dan apa pentingnya arsip itu? Mari kita simak video tata kelola arsip dan arsip digital berikut ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan video ini. Halo Sobat Arsip, kali ini kita berjumpa lagi dalam tayangan tentang tata kelola kearsipan. Sobat Arsip, tahu nggak sih apa itu arsip? Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara fungsi, arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis.
Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya atau masa simpannya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan. Kegunaan arsip dinamis antara lain yaitu untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, layanan publik, perlindungan hak, dan sebagai alat bukti yang sah. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan melalui proses penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Lalu, bagaimanakah proses pengelolaan arsip dinamis dilakukan? Yang pertama, melalui penciptaan arsip, yang mana meliputi pembuatan dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan ini meliputi registrasi dan distribusi. Contohnya adalah pembuatan surat keluar, pengiriman surat keluar, dan meregistrasi surat masuk maupun surat keluar. Kemudian yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan arsip. Penggunaan akses arsip dinamis dilakukan untuk kepentingan internal dan kepentingan publik. Sedangkan pemeliharaan arsip meliputi 1. Pemberkasan arsip aktif, 2. Penataan arsip inaktif, 3. Penyimpanan arsip, dan 4. Alih media arsip. Pada saat pemberkasan arsip aktif, hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan sarana penyimpanan pada central file atau filing cabinet pada unit pengolah, dan melakukan proses pemberkasan arsip meliputi memilah arsip sesuai kode klasifikasi atau pokok masalah, memasukkan arsip ke dalam map gantung yang ada di dalam filing cabinet, dan yang terakhir, pembuatan daftar isi berkas. Seiring berjalannya waktu arsip aktif harus ditata untuk memilah arsip yang sudah inaktif. Arsip inaktif ini kemudian dilakukan penataan dan penyimpanan di pusat arsip atau record center oleh unit kearsipan. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat penataan dan penyimpanan arsip inaktif meliputi memilih arsip untuk memisahkan antara arsip dan yang bukan arsip, mendeskripsikan arsip sesuai isi informasinya, membungkus arsip dengan kertas casing, manuver kartu deskripsi dan fisik arsipnya, memasukkan ke dalam box arsip, dan labeling, menyerahkan arsip yang sudah diolah kepada petugas depo arsip. Petugas depo arsip menyimpannya ke dalam rak arsip. Sementara, alih media arsip dilakukan dengan cara pengolahan arsip dari bentuk kertas ke bentuk digital. Proses pengelolaan arsip dinamis yang ketiga adalah penyusutan arsip. Ini adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Dalam pemusnahan arsip, ada beberapa prosedur yang meliputi pembentukan panitia penilai dan pemusnahan arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara total, baik fisik maupun informasinya, disaksikan oleh pejabat unit hukum, dan pengawasan disertai penandatanganan berita acara pemusnahan. Kegiatan penyusutan arsip selanjutnya adalah penyerahan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, di mana tahapan ini disertai dengan berita acara, penyerahan, dan daftar arsip serah. Demikian pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan dengan benar sehingga tercipta tertib arsip. Arsip sangat dibutuhkan untuk semua lapisan masyarakat karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Dari arsip itu, kita dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka meningkatkan layanan kearsipan kepada masyarakat, kearsipan perlu melakukan transformasi arsip digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong transformasi. Namun demikian, tetap berpegang teguh pada prinsip dan kaidah kearsipan. Pada era industri, kemunculan informasi dalam bentuk elektronik maupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital. Sehingga kita harus mampu dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Kabupaten Grobogan telah berusaha melakukan transformasi ke dalam arsip digital dengan cara sebagai berikut. Mengembangkan aplikasi SIAD, Sistem Informasi Arsip Digital, untuk memudahkan dalam proses alih media arsip statis. Menerapkan aplikasi SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis untuk memudahkan dalam pengelolaan arsip dinamis daerah, memudahkan dalam korespondensi dan disposisi surat secara online, memfasilitasi penyusunan naskah dinas elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik, memudahkan dalam menyimpan dan menemukan kembali arsip digital yang telah diinput, dan memudahkan dalam memperoleh data arsip. Sudah saatnya untuk dipindahkan, diserahkan, atau dimusnahkan. Saat ini telah diluncurkan aplikasi Sri Kandi oleh Kementerian PAN-RB, yaitu aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Dalam rangka penerapan aplikasi Sri Kandi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan telah mengikuti sosialisasi dan BIMTEK Sri Kandi, dan saat ini dalam proses penyiapan untuk percepatan penerapan aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Grobogan. Pentingnya manajemen arsip secara cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang pesat, maka bukan saatnya lagi untuk mengeluh dengan arsip yang berantakan dan tidak teratur. Tetapi, mari kita ubah mindset kita untuk melangkah ke depan bersama arsip digital. Salam arsip.
Nah, itulah tadi sekilas video tentang tata kelola arsip. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang pendahuluan. Pendahuluan di sini ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang mengatur tata kelola arsip di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa arsip dikelola secara efisien dan efektif sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bukti yang andal. 2. Arti dari tata kelola arsip. Di sini arti dari tata kelola arsip adalah tata kelola arsip mengacu pada serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola arsip dengan cara yang efektif dan efisien. Tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip baik dalam bentuk fisik maupun digital dikelola dengan baik sehingga dapat dilacak, diakses, dan digunakan ketika diperlukan serta dilindungi dari kerusakan atau hilang. Ada beberapa aspek penting dari tata kelola arsip yang meliputi A. Pengaturan dan pengelolaan. Di sini merupakan proses penciptaan, penerimaan, klasifikasi dan penyimpanan, pemeliharaan hingga pemusnahan arsip. B. Kebijakan dan prosedur. Di sini merupakan penetapan kebijakan tentang bagaimana arsip harus dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana akses terhadap arsip diatur. C. Keamanan dan kerahasiaan. Di sini merupakan perlindungan terhadap arsip untuk mencegah akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan data sensitif yang mungkin terkandung dalam arsip. D. Aksesibilitas. Di sini merupakan memastikan bahwa arsip dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kebutuhan administrasi, penelitian, atau kepentingan hukum. E. Penyusutan arsip. Di sini merupakan pengelolaan arsip yang sudah tidak aktif atau tidak memiliki nilai guna administrasi lagi, yang dapat berupa pemindahan ke arsip statis, pemusnahan, atau penyimpanan permanen jika arsip tersebut memiliki nilai historis. Mana Bapak, tunggu Pak, ulangin. Aduh. Poin-poin dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan tersebut. Pengertian kearsipan. Macet lagi. Tadi dulu macet. 7. Arsip sebagai bukti hukum. 8. Pelestarian arsip statis. 9. Akses arsip. Dan 10. Sanksi. Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ini, penting untuk memastikan bahwa arsip sebagai bagian dari warisan dan bukti sejarah dikelola dengan baik, dilestarikan, dan dapat diakses sesuai dengan aturan yang berlaku. Asal kata arsip. Kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu archion, yang berarti
tempat kantor pemerintah atau tempat penyimpanan dokumen resmi. Dari kata Yunani ini kemudian berkembang ke bahasa Latin, yaitu archivum, yang mengacu pada tempat atau kumpulan dokumen resmi yang disimpan untuk referensi masa depan. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut menjadi archive, yang merujuk pada tempat penyimpanan atau koleksi dokumen penting. Kata ini kemudian diadopsi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia yang menjadi kata arsip. Arsip di sini adalah rekaman atau kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini semua termasuk pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Di sini pengertian kearsipan beda-beda, yaitu pengertian kearsipan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyimpanan data dan informasi menurut sistem tertentu. Di sini pentingnya arsip sangat penting sekali, yaitu pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Arsip di sini merupakan saksi bisu, tak bisa terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Di sini arsip berdasarkan dari fungsi. Ada dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Di sini arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis di sini adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, mengandung keterangan, dan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan. Di sini arsip dinamis dibagi menjadi dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi atau terus-menerus. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun. Kita melangkah ke 2 Romawi, yaitu arsip digital. Di sini arsip digital merupakan arsip yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola dalam format digital atau elektronik. Arsip ini tidak berbentuk fisik seperti kertas, tetapi berupa data digital yang dapat diakses melalui komputer, server, atau perangkat elektronik lainnya. Contoh arsip digital di sini banyak sekali, yaitu ada arsip rekaman suara atau audio, biasanya media perekam. Informasinya disimpan atau direkam dalam bentuk suara. Ada arsip rekaman gambar, ada arsip rekaman suara, arsip digital atau elektronik, arsip tulisan dalam bentuk pengetikan, dan arsip mikrofilm. Contoh lain dari arsip digital diantaranya itu masih ada lagi, yaitu dokumen elektronik, email, sistem informasi manajemen, foto dan video digital, rekaman suara, website, arsip digital,
Arsip digital memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi penyimpanan, namun juga membutuhkan pengelolaan yang baik terkait keamanan, integritas, data, serta keawetan format digital tersebut. Di sini dokumen elektronik yang merupakan dokumen-dokumen yang dibuat dan disimpan dalam format digital seperti contohnya file Word, PDF, atau spreadsheet, Excel, misalnya surat resmi yang dibuat dalam format Microsoft Word dan disimpan di komputer atau di server. Email. Email di sini pesan email yang dikirim dan diterima dalam konteks pekerjaan atau administrasi juga merupakan bentuk arsip digital. Sistem informasi manajemen di sini merupakan data yang disimpan dalam sistem manajemen informasi seperti database pelanggan, catatan transaksi, atau data kepegawaian. 4. Foto dan video digital. Di sini merupakan gambar atau video yang diambil dan disimpan dalam format digital, misalnya dokumentasi acara resmi dalam format JP atau MP4. Rekaman suara. Rekaman suara ini merupakan dalam format digital seperti MP3 atau WAF yang digunakan sebagai dokumentasi rapat atau wawancara. Dan yang terakhir website. Website di sini adalah halaman web atau konten online yang diarsipkan untuk keperluan dokumentasi atau sejarah seperti arsip versi lama dari sebuah situs web dan perusahaan. Di sini merupakan arsip digital memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi penyimpanan, namun juga membutuhkan pengelolaan yang baik terkait keamanan, integritas data, serta keawetan format digital tersebut. Fungsi digitalisasi tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal, antara lain efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan dari berbagai bentuk bencana untuk meningkatkan resolusi gambar dan file lebih stabil. Tujuan utama dilakukan digitalisasi arsip adalah agar pelestarian arsip terjamin autentisitasnya. Di samping itu, tujuan lainnya adalah dengan teknologi ahli media yang semakin canggih, akses terhadap arsip yang telah dialih mediakan dapat mudah, cepat, dan tepat apabila dilakukan penemuan kembali atau retrieval. Di sini langkah-langkah pengarsipan secara digital adalah 1. Tahapan pengelolaan arsip digital. 2. Menyiapkan surat atau naskah dinas yang akan dialih media. 3. Melakukan scanning terhadap naskah atau surat. 4. Membuat folder-folder pada komputer sebagai tempat penyimpanan surat atau naskah dinas yang telah di-scan. Dan yang terakhir adalah membuat hyperlink, yaitu menghubungkan antara daftar arsip dengan arsip hasil scan. Cara kerja pengarsipan digital. Jika kita mulai dengan definisi dasar arsip digital, maka arsip digital adalah proses pelestarian dan pengorganisasian data digital untuk akses dan pengambilan dalam jangka panjang. Sederhananya, arsip digital adalah pengganti arsip kertas yang melibatkan penyimpanan sistematis catatan dan informasi elektronik. Di sini mari kita melihat video contohnya dari sistem informasi pengelolaan arsip digital
pada Subbag Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dalam Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Mari kita saksikan videonya. Di sini bagian pengurus sekretariat daerah Kota Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dalhairis SE, Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan Kedua tahun 2023 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan aksi perubahan sistem informasi pengelolaan arsip digital pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Susanti Dewayani SPA, Wali Kota Pematang Siantar, sangat mendukung aksi perubahan dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Dalhairis SE beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan Kedua tahun 2023 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan inovasi ini dapat meningkatkan pelayanan kearsipan di Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar demi terwujudnya Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas, horas, horas. Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang penting, khususnya dalam kegiatan administrasi, karena arsip merupakan sumber dan pusat rekaman informasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022, pengelolaan kearsipan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Saat ini, pengelolaan arsip di Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar masih dilaksanakan secara manual dan belum mempunyai record center, sehingga mengakibatkan penyimpanan arsip belum tertata rapi. Beberapa kelemahan yang ditemui selama ini terjadinya penumpukan arsip di ruang kerja, sehingga membuat ketidaknyamanan pegawai dalam bekerja. Pelayanan kearsipan menjadi lambat, sulit menemukan jika dibutuhkan kembali. Arsip yang tidak dikelola dengan baik akan tercecer, rusak ataupun hilang. Bahkan ketika terjadi bencana, misalnya kebakaran, maka dibutuhkan tenaga dan waktu yang banyak untuk menyelamatkan surat-surat yang telah diarsipkan. Sebab itu, dalam upaya peningkatan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, sangat diperlukan perubahan, yaitu dengan sistem informasi pengelolaan arsip digital, dengan melakukan penyimpanan softcopy arsip yang berbentuk PDF pada Google Drive. Untuk mewujudkan sistem informasi pengelolaan arsip digital pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, telah dilakukan proses sebagai berikut. Diawali dengan pembentukan tim efektif. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian,
selaku project leader melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar selaku mentor. Selanjutnya, melalui surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar nomor 00.1.589 tahun 2023 ditetapkan tim efektif Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Memulai rencana aksi perubahan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital ini dilakukan rapat dengan tim efektif. Dari rapat tersebut didapatkan masukan dan saran, yaitu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar agar mendapatkan informasi tentang pengelolaan arsip yang lebih jelas. Hasil dari koordinasi dan konsultasi ke Dinas Arsip dan Perpustakaan tentang rencana pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital mendapat dukungan dan masukan agar tetap melakukan penyimpanan fisik arsip dan memiliki record center. Melalui surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar nomor 000.1.635 tahun 2023 ditetapkan standar pelayanan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, tim efektif memproses penyimpanan arsip ke dalam Google Drive. Dimulai dengan membuat akun Google Drive khusus untuk Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian. Melakukan pengantrian data arsip surat masuk dan surat keluar. Menyimpan data ke dalam Google Drive, dilanjut men-scan arsip, menyimpan berbentuk PDF, dan melinkkan data arsip dengan hasil scan yang berbentuk PDF tadi. Dengan penerapan sistem ini, bila suatu saat arsip dibutuhkan kembali akan mudah didapatkan. Pelayanan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian menjadi lancar. Bagi OPD atau unit yang membutuhkan arsip surat yang pernah dimasukkan ke Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar melalui bagian umum, untuk pencariannya tidak akan memakan waktu yang lama lagi. Pelayanan cepat, tepat waktu, dan mudah. Semoga aksi perubahan ini membawa dampak yang lebih baik lagi bagi pelayanan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar, demi terwujudnya Kota Pematang Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Nah, itulah Bagian Umum Sekretariat Daerah Pematang Siantar yang telah melakukan arsip digital.
Di sini mengapa arsip digital? Karena arsip digital itu sangat penting. Ada 6 cara yang bisa mengarsipkan digital, yaitu satu, dengan cara ancaman kerusakan arsip dan materi arsip yang semakin rapuh. Dua, obsolescence format of archive dan akselerasi digitalisasi. Tiga, preservasi preventif dan kuratif dan kebutuhan ruang simpan yang layak dan sesuai standar. Keempat, kemajuan teknologi. 5, keterbukaan akses informasi arsip. Dan terakhir 6, penguatan data kesana arsip berbasis teknologi tepat guna. Kenapa ya arsip harus digitalin? Karena di sini arsip harus digital dapat diakses lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Arsip mampu diakses dari banyak lokasi dan kapanpun, dan lebih mudah diintegrasikan dengan sistem informasi, berpotensi meningkatkan produktivitas institusi atau organisasi, dan salah satu langkah guna melindungi dan mengamankan informasi arsip. Bagaimana proses digitalisasi? Meski pada prakteknya proses ini berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang memiliki karakter unik, namun proses digitalisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan besar, mulai dari proses sampling, kemudian proses kuantitasi, dan terakhir proses pengkodean data yang sudah didapatkan. Romawi 3. Pengelolaan arsip di lingkungan Baranahan Keman yang ideal dan efisien. Maksud dari pengelolaan arsip yaitu pengelolaan arsip di lingkungan Badan Sarana Pertahanan atau Baranahan Kemhan yang ideal dan efisien harus memastikan bahwa semua arsip terkait fungsi dan tugas pertahanan negara dikelola dengan efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai pengelolaan arsip yang ideal dan efisien adalah ada 6 langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan kearsipan. Perencanaan kearsipan di sini pembuatan kebijakan kearsipan, maksudnya adalah Baranahan Keman perlu merumuskan kebijakan kearsipan yang jelas, mencakup panduan tentang penciptaan, pengelolaan, penggunaan, dan penyimpanan serta pemusnahan arsip. Penetapan tanggung jawab. Di sini tugas pengelolaan arsip harus dibebankan kepada unit atau tim khusus yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kearsipan. 2. Pengelolaan arsip dinamis. Maksud pengelolaan arsip dinamis merupakan penciptaan dan pengumpulan arsip. Setiap dokumen yang dihasilkan dalam proses kerja Baranahan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, harus diarsipkan sesuai dengan klasifikasi dan kategori yang telah ditetapkan. Penggunaan sistem manajemen arsip secara elektronik merupakan mengimplementasikan sistem manajemen arsip elektronik untuk memfasilitasi penyimpanan dan akses arsip secara digital. Ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan arsip. 3. Pengamanan arsip. Klasifikasi keamanan merupakan arsip yang mengandung informasi sensitif terkait pertahanan negara harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerahasiaan atau rahasia, sangat rahasia, atau terbatas dan sebagainya, dan dilindungi dengan prosedur keamanan yang ketat.
Backup dan pemulihan data merupakan arsip digital harus disimpan dengan mekanisme backup berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem atau bencana. Pemeliharaan arsip digital dan penyimpanan arsip adalah penyimpanan arsip fisik. Merupakan arsip fisik disimpan di ruang arsip yang aman dengan kontrol yang lingkungan yang memadai atau suhu atau kelembapan untuk menjaga keawetan dokumen. Pemeliharaan arsip digital. Arsip digital harus disimpan di media yang aman dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kompatibilitas dan keawetan format. 5. Penyusutan dan pemusnahan arsip. Menilai nilai guna arsip secara periodik untuk menentukan apakah arsip tersebut perlu disimpan dalam jangka panjang, dipindahkan ke arsip statis atau dimusnahkan. Pemusnahan arsip yang tidak berguna, maksudnya pemusnahan arsip yang sudah tidak berguna harus dilakukan dengan prosedur yang aman, khususnya untuk arsip yang mengandung informasi sensitif atau rahasia. 6. Akses dan pemanfaatan arsip. Pengaturan akses mengatur siapa yang dapat mengakses berbagai jenis arsip sesuai dengan tingkat kerahasiaan dan relevansi pekerjaannya. Pelayanan informasi menyediakan layanan informasi arsip yang cepat dan akurat kepada pengguna internal yang membutuhkan arsip untuk mendukung tugas dan fungsi mereka. Pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pelatihan kearsipan mengadakan pelatihan berkala untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengawasan dan evaluasi. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, Baranang Keman dapat memastikan pengelolaan arsip yang ideal dan efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendukung operasional pertahanan negara dengan baik. Tujuan pengelolaan arsip di lingkungan Baranang Keman yang ideal dan efisien. 1. Mendukung efektivitas operasional dan pengambilan keputusan. 2. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pertahanan. 3. Melestarikan dokumen bersejarah dan penting. 4. Memenuhi kewajiban hukum dan peraturan. 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 7. Mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan arsip. 8. Memfasilitas akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir, 8. Mendukung inovasi dan modernisasi dalam pengelolaan kearsipan. Di sini mendukung efektivitas operasional dan pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, arsip yang dikelola dengan baik, menyediakan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dan staf Baranahan untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis dalam mendukung operasional pertahanan negara. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pertahanan maksudnya adalah perlindungan data sensitif, pengelolaan arsip yang efisien, memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia atau sensitif terkait pertahanan negara terlindungi dari akses yang tidak sah dan potensi kebocoran informasi.
melestarikan dokumen bersejarah dan penting. Pelestarian arsip bernilai guna jangka panjang. Di sini arsip yang memiliki nilai sejarah, hukum, atau administratif dipelihara dengan baik, sehingga dapat menjadi referensi bagi generasi mendatang dan mendukung penelitian atau kajian pertahanan. Memenuhi kewajiban hukum dan peraturan, kepatuhan terhadap regulasi kearsipan, pengelolaan arsip yang ideal memastikan bahwa Baranahan mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta peraturan lainnya yang relevan. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, akses cepat dan mudah. Dengan sistem pengelolaan arsip yang baik, staf dapat dengan cepat dan mudah mengakses arsip yang diperlukan, mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari dokumen, dan meningkatkan produktivitas. 6. Mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Maksud mengurangi risiko ini adalah penyimpanan yang aman dan teratur. Pengelolaan arsip yang efisien melibatkan prosedur penyimpanan yang aman dan teratur untuk mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau degradasi dokumen-dokumen penting. 7. Memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi. Dokumentasi yang lengkap dan tersedia, arsip yang dikelola dengan baik, menyediakan bukti dokumentasi yang lengkap untuk mendukung akuntabilitas tindakan dan keputusan yang diambil oleh Baranang Keman, serta memungkinkan audit dan pengawasan yang lebih transparan. Dan terakhir, mendukung inovasi dan modernisasi dalam pengelolaan kearsipan. Implementasi teknologi kearsipan modern. Pengelolaan arsip yang ideal dan efisien memanfaatkan teknologi terbaru seperti sistem manajemen arsip elektronik untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas. Dengan mencapai tujuan-tujuan yang ini, pengelolaan arsip di Baranang Kemhan akan berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional, serta menjaga integritas dan keamanan data yang kritis bagi pertahanan negara. Tantangan dan solusi dalam digitalisasi pengarsipan di Baranahan. Di sini tantangan dan solusinya tentang masalah kearsipan di Baranahan ada beberapa tantangannya, yaitu yang pertama sekali volume arsip yang besar, kedua keamanan, ketiga kebutuhan akan teknologi, keempat infrastruktur penyimpanan yang memadai, pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir integrasi teknologi baru. Kesimpulan bahwa pengelolaan arsip yang ideal dan efisien merupakan fondasi penting dalam mendukung operasional pertahanan negara. Tata kelola arsip yang baik meliputi pengelolaan arsip fisik dan digital dengan tujuan utama untuk mendukung efektivitas pengambilan keputusan, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, serta memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan tata kelola arsip yang terstruktur dan berorientasi pada keunggulan, di Baranang Kemhan dapat memastikan bahwa semua informasi penting sekali dikelola dengan baik, dilestarikan untuk jangka panjang, dan siap digunakan ketika diperlukan, sehingga mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kelancaran operasional dalam pertahanan negara. Sekian presentasi yang saya
hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.